Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya selaku tutor dari mata kuliah pengantar matematika. Nah, oke, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, jadi mengenai himpunan bilangan dan operasinya. Nah, tidak usah panjang lebar, kita mulai saja materinya. Nah, eh, ini materinya tentang himpunan bilangan dan operasinya. Oke, oke, kita akan belajar tentang himpunan bilangan, di mana himpunan bilangan itu nantinya ada bilangan asli, bilangan cacat, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang bilangan real dan bilangan kompleks. Ya, nah, ini nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, oke, kita awali dengan bilangan yang sering kita lihat, yaitu adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli ini eh, disimbolkan dengan N, yaitu natural. Di mana himpunan bilangan asli ini terdiri dari satu, 2, 3. Ya, dimulai dari satu, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pada bilangan asli N, ini nantinya akan dibagi lagi menjadi bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan asli yang lebih besar dari satu, namun dia hanya memiliki faktor pembagi, yaitu faktor pembagi dirinya sendiri dan faktor pembagi satu. Nah, himpunan bilangan prima itu biasanya diberikan notasi dengan huruf P, itu di mana himpunan bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11. Nah, bilangan 2 ini hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Maka ini disebut dengan bilangan prima. Bilangan 7 misalkan, ini hanya bisa dibagi dengan bilangan satu dan bilangan itu sendiri, bilangan sendiri. Jadi tidak ada lagi yang bisa membagi. Nah, lanjut yang kedua, bilangan komposit, yaitu adalah bilangan asli yang lebih besar dari satu, namun bukan bilangan prima. Nah, himpunan bilangan komposit ini diberi notasi dengan huruf K, di mana himpunan bilangannya itu eh, dimulai dari 4, 6, 8, 9. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika kita bilang operasi dalam himpunan, nah, ketika bilangan prima dan bilangan komposit ini eh, diiriskan. Irisan dari bilangan prima dan bilangan komposit itu adalah himpunan kosong. Jadi tidak ada bilangannya. Himpunan kosong. Jadi tidak ada yang sama ketika bilangan prima dan komposit itu diiriskan. Kemudian hubungan bilangan asli prima dan komposit itu uh, bisa dituliskan dalam bilangan asli N jika bilangan satu digabung dengan bilangan prima digabung dengan bilangan komposit. Jadi gabungan bilangan satu dan bilangan prima serta komposit itu membentuk himpunan bilangan asli N. Nah, selanjutnya, nah, selanjutnya yaitu eh, kita kenal sebagai himpunan bilangan bulat. Notasinya yaitu adalah Z. Oke. Pada bilangan bulat Z, kita punya istilahnya dua sisi, yaitu sisi yang positif juga kita punya sisi yang negatif, itu bilangan bulat. Nah, nah, tengah-tengahnya apa? Kita punya bilangan nol atau angka nol ya. Jadi bilangan bulat itu ada yang positif dan bilangan negatif serta bilangan nol. Nah, misalkan kita ambil bilangan bulat positif, itu artinya kita akan mengambil bilangan yang satu, 2, 3, dan seterusnya, ya, dia akan sama dengan bilangan asli. Nah,
Tapi bedakan dengan ketika kita mengatakan himpunan bilangan tak negatif. Kalau tak negatif artinya berarti bilangan 0 atau angka 0 ini masuk. Berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3. Atau yang sering kita sebut dengan bilangan cacah. Nah, oke. Nah, jadi bilangan cacah ini adalah bilangan asli gabungan dengan bilangan 0 atau angka 0. Itu adalah bilangan cacah. Ya, atau kita bisa nyebutnya kalau di di bilangan bulat yaitu bilangan bulat tak negatif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada namanya eh, bilangan ganjil. Mungkin ini tidak saya cantumkan, saya ungkapkan saja. Bilangan ganjil itu dikatakan ganjil jika ditemukan bilangan bulat K, di mana K ini adalah elemen dari bilangan bulat atau Z, sehingga berlaku N sama dengan 2K plus 1, atau N 2K min 1. Itu adalah bilangan ganjil. Nah, misalkan angka 7 nih. Nah, 7 ini adalah bilangan ganjil karena jika K sama dengan 3, elemen dari bilangan Z, maka berlaku 7 sama dengan 2K plus 1, sama dengan 2 kali 3 ditambah 1, yaitu 7. Itu. Eh, Selain itu, kita juga punya bilangan genap. Nah, bilangan genap ini dikatakan bilangan genap jika ditemukan bilangan bulat K, di mana K itu elemen dari bilangan bulat Z, sehingga berlaku N sama dengan 2K. Misalkan 6. Nah, karena untuk K sama dengan 2 elemen dari Z, berlaku 6 sama dengan 2 dikali K, sama dengan 2 dikali 3, sama dengan 6. Sehingga 6 adalah bilangan eh, genap. Nah, selanjutnya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah bilangan kita simbolkan dengan Q, ya, bilangan yang yang hanya bisa dinyatakan dalam A per B, di mana A, B ini adalah elemen dari bilangan bulat, eh, dengan B ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu disebut dengan bilangan rasional. Nah, kenapa kok bilangan rasional itu eh, A per B atau eh, tidak boleh sama dengan 0? Karena eh, jika kita tuliskan ya A per B, misalkan 1/0, maka hasilnya tidak ada yang memenuhi persamaan dari A. Misalkan kalau A misalkan 1/0 sama dengan berapa? Nah, 0 dikali suatu bilangan apapun itu tidak akan menghasilkan angka 1. Nah, itu. Sehingga dalam matematika kita sering nyebutnya adalah kalau A per B, kalau B-nya itu adalah 0, itu tidak terdefinisi. Seperti itu. Nah, dalam bilangan rasional, kita ya pecahan lah. Pecahan. Nah, ada yang namanya pecahan sejati, ada yang namanya pecahan tidak sejati. Lalu pecahan tadi, eh, gimana dikatakan pecahan sejati dan tidak sejati? Jika A itu lebih kecil dari B, maka disebut dengan pecahan sejati. Namun jika A itu lebih besar dari B, itu disebut sebagai pecahan tidak sejati. Nah, bilangan rasional ini eh, termasuk juga ada pada bilangan bulat maupun bilangan asli. Bilangan bulat tanpa eh, nol ya tentunya. Tanpa nol ya. Bilangan bulat tanpa nol. Bisa bilangan bulat dengan nol maksudnya. Nah, jadi bilangan rasional ini juga termasuk bilangan bulat, juga termasuk bilangan n. Kenapa? Karena setiap bilangan-bilangan di sini kalau B-nya itu 1, pasti dia akan menjadi bilangan-bilangan asli maupun bilangan-bilangan bulat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bilangan bilangan rasional ini juga dapat dijadikan sebagai bilangan desimal atau bisa dinyatakan sebagai bilangan
desimal juga, yaitu dengan cara membaginya. Misalkan 1 dibagi 2 itu adalah 0,5. Nah, ini 0,5 kita sebutnya biasanya adalah bilangan desimal. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke bilangan irasional. Ini bilangan irasional, yaitu bilangan dalam apabila dalam bentuk desimal ciri bilangan irasional itu kebalikan dari ciri himpunan bilangan rasional, yaitu angka di belakang koma tidak berakhir 0 dan tidak berulang. Contohnya, nah, bilangan irasional ini adalah akar 2 dan pi. Nah, itu contoh dari bilangan irasional. Nah, selanjutnya, himpunan bilangan real ini adalah gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi, gabungan dari dua bilangan rasional dan irasional ini akan membentuk bilangan, yaitu sering kita sebutnya yaitu bilangan real. Nah, oke. Selanjutnya, eh, bagaimana caranya kita eh, membedakan apakah dia rasional ataupun irasional? Pertama, paling mudah itu yaitu dengan melihat bentuk desimalnya. Jadi, misalkan eh, kita punya bilangan rasional, kalau kita tuliskan sebagai bentuk desimal, itu kemungkinan pertama dia akan di belakang komanya akan berhenti. Jadi, kalau berhenti berarti kita dapat eh, menyatakan dengan 10 pangkat berapa gitu. Jadi eh, intinya bilangan rasional itu bilangan yang bisa memuat 0 di belakang koma. Tuh, misalnya. Contohnya 3,14 itu kita bisa menyatakan eh, dua angka di belakang koma sebagai eh, eh, apa 314 per 100 gitu. Jadi itu bisa dilihat jelas bahwa eh, kalau bentuk desimalnya dia akan berhenti atau 0 ya, itu adalah bilangan rasional. Nah, selanjutnya ciri yang kedua yaitu eh, dia berulang. Dia akan berulang. Misalkan bilangan rasional itu bisa berulang. Kalau irasional itu tidak boleh. Misalkan 3,14141414. Nah, karena di belakang koma itu berulang, maka dia disebut dengan bilangan rasional. Ya, seperti itu. Nah, nah, contohnya tadi uh, yaitu akar 2. Kenapa akar 2 tidak tidak irasional atau akar 2 itu kenapa akar 2 itu bilangan irasional ya? Karena kalau kita misalkan punya segitiga siku-siku, uh, sisi depan sama sisi bawah itu satu-satu, maka sisi yang miringnya itu adalah akar 2. Seperti halnya bilangan pi 3, eh, yang kita biasanya apa itu sebut 3,14 itu hanya pembulatan. Namun jauh di situ sampai saat ini pun belakangnya atau ujung dari bilangan pi itu masih belum ditemukan, sehingga pi ini termasuk bilangan irasional seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bilangan kompleks. Ini adalah himpunan bilangan kompleks didefinisikan dan diberi notasi yaitu C, di mana C ini adalah Z bilangan bulat, ya, bilangan Z, di mana Z ini adalah X, Y, di mana X ini adalah bagian dari bilangan realnya, bisa dituliskan dengan Z, dan Y ini adalah bagian imajinernya, Z, atau bisa ditulis imajiner Z gitu. Himpunan bilangan kompleks itu didefinisikan dan diberi notasi sebagai berikut. Nih, bilangan C adalah bilangan kompleks Z, di mana Z sama dengan A plus BI,
di mana AB-nya itu elemen dari bilangan bulat dengan I kuadratnya adalah -1. Contoh di sini yang pertama yaitu Z1 misalkan 2,3. Z-nya atau bagian realnya itu adalah 2, kemudian imajinernya adalah 3. Atau kita bisa menuliskan Z1 itu sama dengan 2 plus 3I. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin ini tidak ada di slide ya, tapi saya akan menjelaskan bahwa himpunan bilangan rasional Q memuat himpunan bilangan bulat Z. Ya, jadi Z ini, ya, bilangan Q itu memuat himpunan bilangan Z. Kemudian himpunan bilangan cacah memuat himpunan bilangan asli N. Ya. Himpunan bilangan bulat asli N merupakan gabungan dari angka 1, kemudian himpunan bilangan prima, dan himpunan bilangan komposit, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, himpunan bilangan cacah merupakan gabungan dari bilangan 0 dan bilangan asli. Ya, bisa yang tadi saya nyatakan dengan bilangan bulat tak negatif. Ya, biasanya seperti itu. Himpunan bilangan bulat Z merupakan gabungan dari himpunan bilangan cacah dan himpunan bilangan asli negatif. Tuh. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah hierarki dari himpunan bilangan. Oke. Baik, mungkin cukup di situ, cukup sampai di sini kita belajar tentang himpunan bilangan dan operasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.